Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifal, NPM 20700641699, Program Studi Sistem Informasi, Mata Kuliah Manajemen Proyek K01, dengan dosen pengampu Bapak Denny Hidayatullah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat daripada syarat untuk UAS, yaitu membuat proposal. Nah, di sini saya membuat proposal pembuatan aplikasi kartu stok produk berbasis web. Oke, selanjutnya. Adapun latar belakang dari proposal ini. Keakurasian pada stok produk menjadi hal utama dalam manajemen pergudangan. Pada perusahaan ini masih menggunakan metode manual dalam pencatatan transaksi masuk dan keluarnya barang. Hal tersebut sering menimbulkan kerusakan pada kartu stok yang disebabkan oleh petugas gudang maupun binatang seperti tikus yang berada dalam gudang dan lain-lain. Pada pencatatan dalam kartu stok juga sering ditemukan salah penulisan hingga perlunya coretan atau tip X untuk menghapusnya. Juga sering ditemukan kartu stok tersebut hilang karena terbuang ataupun terbawa ketika pelayanan berlangsung yang menyebabkan terputusnya histori pencatatan dalam kartu stok. Dengan ini kami menaruhkan sistem pencatatan secara digital dengan nama aplikasi kartu stok produk berbasis web untuk kebutuhan pergudangan. Adapun tujuannya yaitu sistem yang dirancang diharapkan dapat membantu petugas gudang dalam pencatatan transaksi masuk dan keluarnya barang. Data yang tersimpan lebih terintegrasi dan pencocokan data lebih akurat antara data fisik dan data sistem. Kepada petugas gudang diharapkan mensupport perubahan era digital agar lebih terkomputerisasi dalam penyajian data, meningkatkan mobilitas pengguna, meningkatkan kerapian dan pencatatan dalam pencatatan, serta menghindari human error. Adapun keuntungan dari pembuatan proyek ini yaitu yang pertama, petugas gudang tidak lagi mencatat transaksi dengan menggunakan pulpen atau kertas. Lalu yang kedua, petugas gudang tidak perlu lagi mencari-cari jika terjadi kartu stoknya hilang atau terselip di tempat lain. Dan yang ketiga, apabila kartu stoknya habis, pengguna tidak perlu membuat kembali. Dan yang keempat, dapat dengan mudah jika ingin mencari transaksi tertentu. Kemudian, adapun keunggulan dari sistem ini yaitu pengolahan data menjadi lebih efisien. Hanya dengan terhubung jaringan internet, proses pencatatan transaksi bisa dipantau di mana saja. Lalu kemudian data transaksi terlihat lebih rapi dan bersih. Mencari data transaksi dengan mudah dan cepat, menghemat biaya pemeliharaan dan investasi jangka panjang. Selanjutnya dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan dan integrasi ke dalam sistem informasi yang ada. Dan yang terakhir, meminimalisir human error. Lalu ada perencanaan sistem yaitu yang pertama, tahap perencanaan. Fase ini mengidentifikasi potensi masalah dalam proyek pembuatan sistem dan mengkonfirmasi apakah itu layak. Pada tahap ini juga dirumuskan jadwal pembuatan proyek yang direncanakan. Yang kedua, tahapan analisis. Informasi, data, dan arsip dikumpulkan sebagai acuan untuk menentukan kebutuhan sistem. Membangun prototipe sebagai model awal tampilan sistem. Dan yang ketiga, tahap desain. Mengembangkan alur kerja sistem dan tampilan sistem, dan kemudian menggunakannya sebagai prototipe. Dan yang keempat, tahap implementasi. Menginstal sistem, menguji, verifikasi data, masukkan dan mengubahnya menjadi database, membuat dokumen atau laporan untuk pantauan atau pemeliharaan. Lalu adapun personil yang kita libatkan atau yang terlibat dalam proyek ini yaitu satu, saya sendiri Muhammad Rifal sebagai manajer proyek. Manajer proyek ini bertanggung jawab untuk merencanakan seluruh proyek serta membuat jadwal proyek yang realistis dan memastikan bahwa semua tahapan dan tugas proyek berjalan sesuai dengan jadwalnya. Lalu yang kedua ada analis sistem yaitu Abdurrahman. Beliau berpartisipasi dalam analisis permintaan sistem sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan pengguna, dan perencanaan pembangunan sistem pada saat yang bersamaan. Lalu yang ketiga ada desainer yaitu Ahmad Wikaldi, membuat desain sistem yang dibuat oleh sistem analis, termasuk proses dan tampilannya. Lalu yang terakhir ada programmernya yaitu Andreas Dwi Wijayanto. Beliau ini
bertugas sebagai pengkodingan berdasarkan sistem konstruksi proyek rancangan yang dibutuhkan oleh pengguna. Lalu di sini ada timeline pada proyek tersebut, itu bisa kita lihat di sini. Bisa kita lihat di sini. Requirement gathering itu menghabiskan waktu 1 hari. Kemudian penentuan platform menghabiskan 1 hari. Kemudian penentuan fitur juga menghabiskan 1 hari. Lalu mockup atau ya mendesain prototype untuk pengajuan di awal, yaitu menghabiskan waktu 4 hari di sini. Kemudian ada tanda tangan kontrak. Sebelum dimulai, alangkah baiknya kita mengajukan kontrak terlebih dahulu. Jika dari mockupnya sudah sesuai, baru kita bisa mengajukan kontrak. Kemudian di sini juga ada perancangan skema database menghabiskan waktu 3 hari, perancangan relasi antar kelas 3 hari, mendesain interface banyak 4 hari, mengcoding ini menghabiskan waktu 4 hari. Kemudian di sini juga ada sistem testingnya. Testingnya ini dilakukan ada orang internal dan eksternal. Kemudian implementasinya menghabiskan kurang lebih 5 hari. Mungkin itu timeline yang kita buat untuk project ini. Selanjutnya, adapun biaya pembuatan aplikasi. Yang pertama itu ada perencanaan dan analisis. Hal ini memakan waktu sebanyak 12 hari dengan terhitung 1 harinya 900.000, maka dijumlah itu 10.800.000. Kemudian desain database, interface dan codingan itu memakan waktu 18 hari atau 2 minggu lebih, dengan harga per harinya itu 1.600.000, kalau ditotalin jadi 28.800.000. Kemudian di sini ada testing, makan waktu sebanyak 4 hari dengan per harinya 700, yaitu dengan total 2.800.000. Kemudian di sini ada install aplikasi dan launching, jadi memakan waktu 5 hari dengan harga 1 juta per hari, yaitu dengan total 5 juta. Kemudian di sini juga ada training user supaya pengguna menjadi bisa gitu sebelum diimplementasiin. Ini yaitu 19.000 per hari, memakan 3 hari, jadi 2.700.000, dan total seluruhnya untuk pembuatan aplikasi ini sebesar 50.100.000. Kemudian adapun surat persetujuan pada pembuatan aplikasi ini. Kemudian untuk pembayaran proyek ini 50% bayar di muka, dan sisanya itu bisa menyesuaikan dengan persetujuan antara kedua belah pihak, seperti misalkan di tahap desain itu desain database dan codingan itu 20% lagi pembayarannya, lalu testingnya itu pembayarannya 20%, pas testing itu pembayarannya 20%, kemudian ketika launchingnya itu sisanya itu 10% untuk membayarkan. Dan satu catatan lagi, ketika terjadi perubahan, maka di sini harus ada penambahan budget dan penambahan waktu. Kemudian
Mungkin itu saja presentasi dari proposal yang saya buat ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi yang menonton video ini. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan, saya juga masih dalam tahap pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.